Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meneruskan pelajaran tajwid sampai pada hukum mim sukun. Kalau kemarin video yang kami tampilkan ada hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang ada hukum mim sukun. Apa saja hukum mim sukun? Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Mim sukun, ya, ada mim, ada di atasnya ada sukun, berarti mim mati. Hukum mim mati itu ada 3 macam. 1, idhar syafawi, jelas, idhar artinya jelas, syafawi kedua yaitu bibir kita. Yang kedua, idgham mutamatsilain. Yang ketiga, ikhfa syafawi. Inilah ketiga-tiganya hukum daripada mim sukun. Mari kita lihat rincian daripada ketiga tersebut. Yang pertama tentang idhar syafawi. Kapan mim sukun dibaca idhar syafawi? Yaitu ketika mim sukun, ya, mim sukun, ya, mim disukun ini bertemu ghairu mim, selain mim, selain wawu dan selain ba. Kapan ada mim disukun bertemu ghairu mim, selain mim, selain ba dan selain wawu, selain tiga-tiga ini, maka dinamakan idhar syafawi. Contoh idhar syafawi: 1, wa khalaqnakum azwaja. Jadi kum jangan ditahan, nggak boleh membaca wa khalaqnakum, nggak boleh. Jadi idhar, mim mati terdengar jelas, wa khalaqnakum azwaja. Jadi ya nggak usah terus karena idhar wa khalaqnakum, nah, nggak usah. Jadi natural saja tapi jelas, wa khalaqnakum azwaja. Jadi contoh daripada mim sukun bertemu alif. Yang kedua, ya, selain wawu, mim dan ba, yaitu huruf ta. Apabila ada mim sukun bertemu ta, maka dinamakan idhar syafawi. Contoh mim sukun bertemu ta: alam taro kaifa, alam taro, enggak boleh alam, salah, ya, dibaca alam taro kaifa. Kemudian ta, selain wawu, mim dan ba adalah ta. Contohnya amsalukum, mim mati, mim sukun bertemu ta. Kemudian jim, mim sukun bertemu jim. Contohnya lahum jannatun, lahum jannatun, hum nggak boleh dibaca dengung, nggak boleh ditahan, ya. Lahum nggak boleh, lahum jannatun. Kemudian ha, contohnya alaihim hafidin, alaihim hafidin. Selanjutnya adalah huruf kha. Apabila ada mim sukun bertemu kha, maka disebut idhar syafawi. Contoh yaitu wahum khalidun, wahum khalidun. Terusnya huruf dal, lakum dinukum, lakum dinukum waliyadin. Terusnya seperti itu, lakum dinukum. Bertemu dal, alaikum dzikra, alaikum dzikra.
bertemu ra, alaihim rabbuhum, alaihim rabbuhum, him jelas. Bertemu za, ayyuhum zadadhum imana, ayyuhum zadathum imana. Bertemu sin, wahum salimun. Bertemu shin, amsyajin, amsyajin. Terusnya contoh kelanjutan daripada yaitu mim sukun bertemu huruf selain wawu, selain ba dan selain mim, yaitu bertemu ini. Terusnya adalah shad. Apabila ada mim sukun bertemu shad, maka disebut idhar syafawi. In kuntum shadiqin, bertemu dot mim, amdallu, amdallu, nggak boleh ditahan nggak boleh ya, dibaca natural dan jelas. Amdallu, bertemu ta, mumtiruna, mumtiruna, bertemu dha, wa ma hum dalimun, wa ma hum dalimun, bertemu ain, jazaa'uhum inda rabbihim, jazaa'uhum inda rabbihim, bertemu gin, absaruhum ghishawah, hum ghishawah, hum ghishawah, gitu bacanya. Bertemu fa, hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Jadi humnya dibaca jelas. Kemudian huruf qaf, mim sukun bertemu qaf, alaihim qamu, alaihim qamu, bertemu kaf, annahum kanu, annahum kanu, bertemu lam, alaikum lahafidhin, alaikum lahafidhin, bertemu nun, wahum na'imun, wahum na'imun, bertemu wawu. Terusnya mim sukun bertemu wawu di surat Al-Fatihah, itu ketika membaca surat Al-Fatihah, alaihim waladdallin, alaihim ya jelas, enggak boleh ditahan, alaihim ya enggak boleh, harus jelas, alaihim waladdallin, bertemu ha, ini huruf ha, amhilhum ruwaida, ini ada bertemu ha juga bertemu ra, amhilhum ruwaida. Kemudian bertemu ya yang terakhir ya mim mati bertemu ya. Contohnya alam yaraukam, alam yaraukam, alam yaraukam. Itulah contoh-contoh daripada idhar syafawi. Sekarang yang kedua yaitu bacaan idgham mutamatsilan atau bisa disebut idgham mimi ya, idgham mutamatsilan atau idgham mimi. Kapan mim sukun itu dibaca idgham mimi atau idgham mutamatsilan? Yaitu apabila mim sukun, ini mimnya disukun ya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, baik mim ini berupa hidup yaitu ma, mi, mu ya, ma, mi, mu, bertemu mim hidup ma, mim hidup mi, mim hidup mu, maka disebut idgham mimi atau mutamatsilan. Yaitu sama dia, baik makhrajnya atau sifatnya kan sama, maka dimasukkan. Idgham artinya dimasukkan. Contohnya mim sukun bertemu mim yang hidup
berharokat ma atau berharokat fathah. Fi qulubihim maradun. Jadi mem sukun ini dimasukkan ke mem yang hidup. Namanya kan idgham. Makanya dimasukkan idgham. Fi qulubihim maradun. Jadi mendengung sekitar yaitu satu alif atau dua harokat. Fi qulubihim maradun. Kemudian contohnya mem sukun bertemu mem hidup berharokat mi ya, seperti berharokat mi. At'amahum min ju'. At'amahum min ju'hum ya, dibaca itu kan ya, dua harokat. At'amahum min ju'. Terakhir wahum mu'ridun. Wahum mu'ridun. Jadi mem sukun dimasukkan ke mem yang hidup mu. Nah, ini namanya idgham mutamathilan. Kemudian hukum mem yang ketiga yaitu namanya ikhfa syafawi. Kapan ada mem sukun dinamakan ikhfa syafawi hukumnya? Yaitu apabila ada mem sukun ya, mem sukun bertemu ba ya, bertemu ba, baik ba tadi hidup ya, hidup berharokat yaitu berharokat kasroh atau berharokat fathah ya, maka dia disebut ikhfa syafawi. Ada ya mem sukun bertemu ba ya, berharokat kasroh bi atau ba. Contohnya yang berharokat kasroh atau bi, contohnya wa may ya'tasim billah, ikhfa samar. Wa may ya'tasim billah, mem sukun bertemu ba hidup kasroh bi. Wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi kharijin. Taqikum ba'sakum. Taqikum ba'sakum. Terakhir wahum bada'ukum. Wahum ikhfa. Wahum bada'ukum ya. Itulah pengertian penjelasan tentang mem sukun mempunyai hukum 3, idhar syafawi, idgham mutamathilan atau idgham mimi. Yang nomor 3 adalah ikhfa syafawi. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat dan teman-teman sahabat pecinta Quran bisa mengamalkan supaya dalam membaca Al-Quran dengan benar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.